Masuk ke energi zodiak mingguan dari bulan Juli 2026 ini kita buka ya dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sama minggu keempat. Ada energi apa aja sih? Kita buka sama-sama dari kartu konfirmasinya, terus hal apa yang harus kita lakukan ketika energi itu ada. Nah, kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini energinya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya buat zodiak Pisces. Pisces, halo. Pisces, ada energi apa aja sih di bulan Juli di tiap minggunya dari minggu pertama sampai minggu keempat? Ini kartunya ya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menerkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Pisces, sebelum ke energi mingguannya kita buka dulu di bulan Juli 2026 ini. Pisces, ada energi apa sih di dirinya itu ya, di keadaannya, di dirinya Pisces. Ada energi ini gagal Kak. Kita ngusahain sesuatu, ada kegagalan. Cuman kegagalan ini bukan akhir dari cerita gitu ya. Kita masih bisa belajar tentang kesalahan kemarin apa sih gitu biar bisa maju lebih tinggi lagi gitu ya, lebih baik lagi. Di sini ada kegagalan yang pasti gini, biar kegagalan ini nggak terjadi. Kalau kita mau ngusahain sesuatu apalagi sesuatu yang pernah kita kerjakan gitu, lakukan terus gagal, wah ini berarti ada hal yang harus dirubah gitu. Apanya yang harus dirubah di keadaannya? Pikirkan lagi baik-baik, pundurin lagi ke belakang yang kemarin kita usahakan apa, terus sekarang mau ngusahain kembali biar nggak terulang kegagalan yang sama. Apa yang harus kita perbaiki dulu atau apa yang harus kita hindari dari energi ini ya, itu yang harus diingatkan ketika kita mau mengejar sesuatu atau ngusahain sesuatu di bulan Juli 2026 ini biar nggak ada kegagalan lagi. Maju aja lah sesuai dengan apa yang dipikirkan, tapi harus mempertimbangkan banyak hal ya. Kita lanjut energi minggu pertama. Ada kemenangan tuh, apalagi di sini ada kemenangan minggu ini, berasa kayak ada kesuksesan gitu, ada pencapaian seperti apa minggu ini berasa. Nanti kita bahas kartu konfirmasi plus saran. Di minggu keduanya ada apa sih? Di minggu keduanya banyak pertimbangan dari segi keadaan, pengeluaran, pemasukan gitu, keinginan. Pengen kesini, pengen kesana gitu ya di minggu kedua. Minggu ketiga ada apa, ayo? Di minggu ketiga ada energi kebangkitan. Ini menemukan sesuatu yang dulu pernah mati mungkin ya, sekarang ada lagi gitu. Dulu pernah hilang, sekarang kok bisa seperti ini lagi gitu. Kayak kebangkitan lah ya, sesuatu yang dulu nggak disangka-sangka ini nggak bakal terjadi tapi ternyata terjadi kembali. Ada kebangkitan baru, ada kebangkitan lah ya. Ini banyak juga yang berharap ke kitanya, tinggal mau kemana gitu. Di minggu keempat ada apa, yo? Di minggu keempat ada rasa kecewa, cuman dari kecewa itu kita mampu buat menemukan kebahagiaan kembali di depan. Jadi gitulah hidup ya, kecewa bahagia. Jadi intinya tadi kartu yang pertama gitu, ketika kita mau ngusahain sesuatu pikirkan baik-baik, tapi kegagalan di sini supaya kita lebih baik lagi buat ngelangkah ke depan ya, Pisces. Kita lanjut ke minggu pertama. Di sini ada Six of Wands. Six of Wands gini, ini energi tentang kemenangan setelah permasalahan konflik terjadi gitu ya, kadang sampai kacau pikiran, sampai keadaan hancur, tapi ada titik temunya gitu, ada titik pencapaiannya. Bahagia bukan cuma kita, orang-orang yang dekat sama kita, orang yang di-link sama kita, orang yang ada di lingkungan kita ikut ngerasain pencapaiannya, ikut ngerasain kebahagiaannya. Buka ya kartu konfirmasinya dari energi pertama, dari pencapaian ini. Ada kemenangan di sini di minggu ini, tapi kemenangan dalam hal apa? Ini Three of Swords dalam
cinta segitiga. Ada kemenangan dalam sakit hati. Ada kemenangan dalam sakit hati. Ini gimana ceritanya ya? Ada kemenangan dalam sakit dari pengkhianatan. Mungkin bisa jadi ketahuan tentang pengkhianatan seseorang, atau bisa jadi kita dikhianatin atau kita yang ngehianatin. Kalau kita dikhianatin, di sini ada pencapaian, berarti sesuatu yang kita usahakan, sesuatu yang kita kejar, udah tahu semua, oh ini ternyata kayak gini gitu ya. Itu sebenarnya sebuah pencapaian, cuman dari rasa sakit, tapi untuk kedepannya, untuk kebaikan kita gitu. Jadi nggak usah disesali ya. Justru dengan diperlihatkan semua itu adalah bentuk kemenangan kita. Jadinya kita bisa tenang, bisa tahu mau kemana sih arah ke depan selanjutnya. Di sini demun, wajar. Ada energi Pisces di sini lamunan. Rasa sakit hati, rasa kecewa yang tadi dirasakan bisa jadi lamunan untuk kita ke depannya. Buang jauh-jauh lah ya. Justru rasa sakit hati, kecewa tadi, ini kartu paling bawah juga berusaha ngeyakinin. Yang halangin perasaan. Di sini yang halangin perasaan kita, makanya ada demun. Tapi tadi tentang pengkhianatan. Kita nggak salah. Justru bukan kita yang rugi gitu, seseorang di sana yang dapat ketulusan, kita yang rugi. Ada ketulusan tapi dikhianatin. Berarti bukan dia orangnya. Yang beruntung dapetin Pisces di minggu pertama. Nggak apa-apalah ya. Jadi kita tahu mau kemana sih arah tujuan ke depannya nanti gitu. Ya mau gimana lagi, tentang perasaan seseorang, tentang pengkhianatan, itu sifat seseorang, mungkin keinginan seseorang, bukan yang kita inginkan. Di sini ada King of Swords, tentang keyakinan yang kuat. Kita harus yakini bahwa itu semua emang menyakitkan buat diri kita. Ada kesedihan di sini, nggak apa-apa, sedih aja dulu gitu ya. Soalnya apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan kok nggak sesuai gitu. Tapi sebenarnya dari energi itu ada kebangkitan untuk Pisces, ada jalan untuk Pisces. Ini judgment kak, jalan kebangkitan baru gitu ya. Kita bisa milih jalan untuk kemana sih mau ke depannya. Tapi nggak dengan rasa sakit itu rasa kecewa itu ya udah biarkan aja, mungkin butuh proses. Karena di sini juga ada demun. Yang namanya demun lamunan, kita nggak bisa, apalagi Pisces energinya energi demun gitu ya. Ini targetnya penerimaan kak, dari lamunan itu penerimaan. Kita harus bisa lebih baik dari keadaan sebelumnya. Targetnya Emperor, harus punya keberanian untuk maju buat harapan baru, kebahagiaan baru gitu ya. Tapi yang jadi penghalang ya mungkin King of Cup, perasaannya sendiri. Tapi gini, yang namanya perasaan lambat laun mungkin bisa gitu ya, ngegantiin, bisa tergantikan. Yang penting kita masih melangkah aja. Ada rasa capek lelah. Terus ada The Devil di sini kak. Gini ya, kalau emang kemarin ngusahain, berusaha, berjuang dengan ketulusan, harusnya ketika pas tahu oh kayak gini, kitanya harus lebih ikhlas, lebih ridho gitu ya dengan apa yang terjadi. Masalah pengkhianatan berarti dia memilih seseorang di sana, ya udah biarkan aja gitu, biar dia bahagia dengan pilihannya dia, biar dia senang dengan pilihannya dia. Kita doakan aja, berarti dia bukan yang terbaik untuk kita dari semua yang diperlihatkan di keadaan tentang seseorang di sana. Kita maju untuk kebahagiaan kita di depan. King of Wands, ngelangkah gitu ya untuk kebahagiaan berikutnya lah ya. Sekarang sebenarnya itu pencapaian, bukannya sesuatu yang bikin kita sakit. Sebenarnya dari keadaan itu pencapaian untuk kebahagiaan kita di keadaan berikutnya ya. Minggu pertama ada itu, jadi tenangkan aja. Mending kayak gini gitu ya, kalau sakit sekalian, tapi tahu gitu, oh iya arah selanjutnya aku kesini di bulan Juli ini minggu sekarang lagi berjalan, udah ada kemenangan gitu, kita tinggal maju aja. Di minggu kedua ada energi apa sih buat zodiak Pisces? Di minggu kedua ada perhitungan. Tuh Pentakel, tentang perhitungan ke kiri ke kanan, maju mundur gitu ya. Ini tentang tuh Pentakel, tentang perhitungan. Perhitungan dari mana sih? Ini dari King of Pentacle. Ada keberlimpahan, tapi kitanya jangan terlalu boros dengan keadaan. King of Pentacle ada kesibukan, ada rezeki, ada kesibukan, ada rezeki, tapi ini banyak pertimbangan datang dari mana gitu ya. King of Cup tentang kebahagiaan yang datang, kitanya dari rasa kecewa. Yang halangin ini semua keyakinan yang kuat gitu. Gini kak, di minggu kedua sebenarnya ini keberlimpahan ya, tapi berhubung ada kekecewaan di perasaan kita, jadinya perubahan itu kayak nggak berasa
yang harus kita yakinkan di energi ini kita harus yakin keadaan sekarang, kebahagiaan sekarang adalah kebahagiaan untuk kita gitu ya, sama orang yang tepat, untuk orang yang tepat, untuk keadaan yang tepat juga. Jangan sampai ini justru keadaan ngedukung saat ini. Kalau di perasaan kita kayak kecewa gitu ya dengan keinginan, tapi dikasih keberlimpahan, berarti keinginan yang ngecewain kita itu keinginan yang nggak baik buat kitanya. Justru yang terbaik di energi ini, di energi sekarang bangkit, maju, nggak usah banyak mempertimbangkan ini kebahagiaan yang datang dari mana, dari peleburan. Dedet, ini sarannya ya, yang namanya dedet kehancuran, tapi kehancuran dari keadaan, kayak ngereset lah ya. Sesuatu atau keadaan-keadaan yang jelek di Pisces udah berakhir. Sekarang dari dedet ini akan tumbuh awal baru. Di minggu kedua mulai berasa rezeki aku ada ngalir gitu ya. Tinggal kitanya yang berani maju atau enggak gitu. Soalnya ini kebahagiaan yang akan datang dari rasa kecewa tentunya ya. Cuman Pisces kayak yang berat ngerasain rasa kecewa itu. Ini King of Pentacle kak, kita maju aja ke keadaan rezeki gitu, fokus ke situ. Lambat laun penerimaan tentang kegagalan, kita fokus ke rezeki yang akan kita temui nanti di depan. Masalah kegagalan yang kita inginkan, yang bikin kecewa, itu lambat laun juga as of soon akan ada penerimaan dari diri kita, dari keadaan. Ini nggak usah takut. Kartu tengahnya juga King of Cup. Kartu tengahnya kebahagiaan akan datang, the star, impian akan datang. Tinggal ketegasan kitanya aja. Terus kita harus mau buat ngusahain untuk kebahagiaan di depan. Biar impian itu berasa. Lah seenggaknya bisa berasa saat ini juga ya, kok aku ini ngerasain bahagianya kayak gini gitu. Target ke depan dari energi ini ada Queen of Swords tentang keyakinan yang kuat, ada Temperance, ada keseimbangan dari alam, ada Three of Wands tentang tujuan, ada ikatan di sini. Yang bikin kita nggak yakin, yang bikin kita kecewa adalah tujuan kita di awal gitu ya. Tadinya pengen kemana, tapi sebenarnya kalau ngikutin arus ini semua yang terbaik, tinggal pikiran kita yakinkan. Supaya apa? Kita di depan bertemu dengan seseorang atau dengan ikatan yang tepat buat Pisces, untuk kebahagiaan Pisces di depan. Jadi nggak usah takut sebenarnya ya. Dari kehancuran ini, dari kekecewaan ini, jalannya udah dibuka lebar untuk kebahagiaan kita. Bisa berasalah dari rezekinya di minggu kedua ada gitu ya. Jadi nggak usah menyesali apa yang terjadi dari rasa kecewa yang dirasakan ini di minggu kedua. Kita manfaatin aja apa yang ada gitu. Kalau yang ada rezeki atau jalan rezeki ya kita usahakan itu. Tutup ini ya energi minggu kedua Pisces. Kita lanjut ke energi minggu ketiga. Ini sebelum lanjut ke energi minggu ketiga tentang kebangkitan ini, yang baru masuk jangan lupa subscribe dulu ya, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Salam kenal buat yang baru masuk. Makasih yang udah support terus, dukung terus channelnya, yang udah komen-komen, yang udah ketik hype, makasih banyak. Yang udah belanja juga di linknya, makasih ya. Pisces ini tentang kebangkitan, sebenarnya tentang kebahagiaan, bukan tentang sesuatu yang menyedihkan. Ini tentang kebahagiaan. Ada jalan, ada kebangkitan kembali. Kebangkitan di sini bisa jadi sesuatu yang dulu terkubur lama gitu, sekarang bangkit lagi untuk kebahagiaan yang baru. Ada jalan untuk kebahagiaan di sini. Buka kartu konfirmasinya ya, Pisces. Kebahagiaan seperti apa sih, kebangkitan seperti apa sih yang dirasakan di minggu ketiga ini? Yang dirasakan di minggu ketiga ini kebangkitan yang seperti apa? Ini dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kita nggak usah nolak sesuatu yang datang adalah untuk kebahagiaan kita, terima aja gitu ya. Tapi ini kayak nolak. Ada kebangkitan tapi kita kayak nolak. Ada sesuatu yang sedang dikerjakan, karena ada sesuatu yang kita kerjakan ini susah payah kita mengejar ke kebangkitan itu karena keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini sarannya apa sih? Ini tuh tentang penolakan ya, tapi di situ ada keberuntungan. Jadi kayak gini lah ya, kita mengharapkan sesuatu apa tapi kok kayak penolakan gitu, kayak nggak bisa ini kesini, padahal
di energi ini dari alam, dari keadaan ada kebangkitan. Justru kalau kita ngusahain sesuatu yang salah, ini sesusah itu gitu ya. Sekarang usahakan aja, kerjakan aja apa yang bisa dikerjakan di minggu ketiga. Walaupun mungkin gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi justru kebangkitan datang di situ, ada perubahan di sini, ada well opportune. Kita buka aja lah ya dari energi susahnya. Kenapa sih sesusah itu? Padahal di sini ada kebangkitan, tapi kok kita susah buat nyampe targetnya? Karena ada the devil, ada godaan, emang ada godaan. Kitanya nggak tegas, harusnya tegas Pisces di energi ini. Kalau nggak tegas, ini ada kegagalan kembali, gagal lagi. Jadi udah jelas ini ya, kalau di keadaan mah ada kebangkitan baru, tapi kita kayak ngusahain sesuatu, kayak penolakan tadi gitu ya. Kita ngusahain sesuatu tapi di sana ditolak di keadaannya. Berarti tempat kita bukan di situ. Cuman kenapa kita nggak bisa lepas di energi ini? Ada the devil, kayak godaan teh pengen aja ke sana gitu. Kitanya harus tegas di sini. Kalau nggak tegas, ini Five of Swords, nantinya gagal lagi. Kasihan ke Piscesnya. Kartu tengahnya juga usahakan ajalah, sambil kita berusaha, sambil kita berjuang, kita melangkah untuk kebahagiaan di depan, walaupun mungkin keinginan kita yang belum tercapai. Gini, ini yang halangin Three of Cups ya. Sampai kapanpun ketika kita masuk ke hubungan Three of Cups, perasaan, 3 perasaan, berbagi perasaan, gak akan ada kebaikan kak. Mending kita fokusin aja ke sesuatu yang kita kerjakan ini untuk menemukan kebahagiaan di depan. Bakal ada perubahan, walaupun keadaan gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini Seven of Wands, masalah-masalah konflik kita harus pikirkan lagi. Kenapa masalah-masalah itu terjadi ketika kita ngusahain sesuatu yang salah. Di sini tentang cinta, tentang developer. Gini kak, kalau yang namanya cinta, developer, apalagi dipersatukan sama keadaan, semua nggak akan sesusah ini gitu ya. Jalannya pasti dipermudah. Kalau emang jalannya sesusah ini, itu sebenarnya bukan cinta, bukan perasaan yang direstui, tapi keadaan untuk pembelajaran kehidupan diri kita, untuk kebahagiaan di depannya ya. Jadi nggak usah takut, ini mah di minggu ketiga lebih ke gini, kitanya jalanin aja apa yang kita bisa usahakan sekarang, apalagi sesuatu yang bermanfaat buat kita, ada rezekinya. Justru kalau kita ngusahain sesuatu yang salah, ini perasaan kita, tindakan kita kayak makin susah gitu, padahal jalannya udah ada sekarang nih, harusnya ke sini gitu, ke sesuatu yang bisa bikin perubahan ke Pisces. Jadi yang jadi pertanyaan di energi minggu ketiga, kita mau kemana? Mau ke sesuatu yang nggak direstui tapi susah, mau ke sesuatu yang direstui tapi dipermudah keadaannya. Mending yang ini gitu ya, daripada mengharapkan keinginan di sini tapi kitanya hancur gitu. Kayak gitu Pisces di energi minggu ketiga. Ini lanjut ya ke energi minggu keempat. Kita tutup energinya. Di minggu keempat ada apa sih? Ini ada rasa kecewa. Rasa kecewa, katanya rasa kecewa datang dari mana? Hayo Pisces, ini kartunya ya. Ada rasa kecewa, udah bahagia kemarin kecewa lagi gitu ya. Minggu keempat, tapi sebenarnya gini, kekecewaan ini lebih besar, kesempatan kebahagiaan di depan padahal ada. Cuman kalau kitanya terlalu berharap kekecewaan ini, tadi kekecewaannya terlalu besar. Jangan sampai terbuai dari rasa kecewa yang ada. Aduh, Pisces, ini kartu konfirmasinya apa? King of Cups. Ini rasa kecewa, ini perasaan yang besar. Kalau kita sayang sama seseorang dari rasa ini gitu ya, kita harus bisa bahagia ngelihat kebahagiaan seseorang yang kita sayangi. Kalau yang namanya ini kayak ngerasain rasa kecewa karena harapan kita mungkin ya, karena keinginan kita yang nggak terwujud dari keadaan. Tapi harus yakin kalau keadaan ini emang keadaan yang paling baik untuk kita ke depannya. Di sini ada hal yang harus direnungkan kembali. Pikirkan baik-baik keadaan kemarin. Apakah keadaan yang dulu baik nggak buat kitanya? Terus bandingkan dengan keadaan yang sekarang. Apakah lebih baik mana gitu? Di sini King of Swords tentang keyakinan yang kuat, kita harus yakin. Yang halangin ini The Empress. The Empress kesendirian, kita kayak nggak mampu sendiri. Cuman kalau tadi di energi mingguannya keberlimpahan, jadi bersin. Kalau di energi keadaannya keberlimpahan, apa sih yang nggak bisa gitu ya? Ini sarannya apa sih dari energi ini? Sarannya ini
gagal, ngusahain gagal lagi, ngusahain gagal lagi. Nah, yang jadi pertanyaan ini tadi gagal terus gitu, ngusahain gagal. Yang jadi pertanyaannya bukan usahanya kita, tapi target yang diusahakannya bener nggak buat kita gitu, baik nggak buat kita. Kalau kita udah berulang kali nyoba ngusahain tapi gagal kembali, berarti kitanya yang harus rubah tujuannya, bukan ke situ. Ini kegagalan. Biar menemukan kebahagiaannya, soalnya rezeki milik mah ada. Pisces nggak usah takut di sini ya. Sekarang ada King of Swords tentang keyakinan yang kuat di pikiran. Harus meyakinkan diri, peg opan dari tindakan kita yang nggak berhasil, kitanya harus yakin. Yang ngehalangin Queen of Wands, perbaikan diri kita dulu gitu, karena ada the devil. Yang bikin kita nggak yakin, godaan di situ gede gitu. Yang namanya godaan gini, kalau godaan tambah gede berarti keberhasilannya juga akan berasa gede di depan. Jadi nggak usah takut sama godaan, kalau bisa putus godaannya itu, perbaiki diri kita, karena di sini Queen of Wands yang ngalangin. Perbaikin diri kitanya itu ya, biar King of Wands nantinya ada daya tarik. Sekarang yang jadi bahan perenungan, kita harus berani maju ke depan untuk kebahagiaan berikutnya. Ini bandingkan lagi tadi ya, keadaan kemarin sama sekarang, nyaman mana. Kalau nyaman sekarang ya kita lanjutkan energi saat ini untuk kebahagiaan di depan. Ini yang bikin gagal, kitanya kayak banyak mempertimbangkan Kak. Mempertimbangkan ini mau kemana sih, ngusahainnya ke sana apa ke sini gitu. Banyak mempertimbangkan, jadinya kita gagal. Apalagi kalau kita ngusahain sesuatu yang salah gitu, pasti gagal lagi. Soalnya ini kegagalan datang berulang. Kayak yang kita ngusahainnya sesuatu yang salah gitu. Kalau kita ngusahain sesuatu yang benar mah gak akan sesusah ini Kak. Di sini ada Empress. Kita takut kayak sendiri karena ngerasa egois, takut kehilangan sesuatu, takut kehilangan seseorang, padahal bukan kehilangan ya. Kalau emang milik rezeki kita, kalau emang seseorang di sana atau keinginan kita itu udah milik rezeki kita, nggak akan sesusah ini, nggak akan pergi gitu ya. Jadi kalau emang milik kita, pasti banyak cara buat menuju ke kita. Kalau emang bukan milik kita, pasti ada cara, keadaan ngejauh dari kita, banyak ada jalan keadaan ngejauh dari kita. Jadi sekarang mah yang penting nyukurin apa yang kita miliki. Sebenarnya yang udah pergi ya udah lepas, kita nggak bisa ngegenggam sesuatu yang udah jauh gitu ya. Justru di sini kebahagiaan nanti di depan setelah kitanya berani buat ngelepas sesuatu, terus memperbaiki diri kita. Jangan takut sendiri ya. Kalau rezeki ada nggak usah takut. Seperti itu Pisces energinya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Silahkan ulang lagi aja gitu ya. Energinya makasih banyak. Ini kita tutup cerita mingguannya di bulan Juli 2026 ini Pisces. Kita tutup energinya ya. Makasih banyak ini buat zodiak Pisces dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rezeki.